ada dugaan persekongkolan pemberian guru besar terhadap politikus-politikus yang ada di Indonesia, di mana itu dilakukan dengan lewat jalur jurnal predator dan juga persengongkolan dengan Kementerian Pendidikan. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing informasi terkait dengan mudahnya Kementerian Pendidikan itu memberikan guru besar terutama kepada politikus-politikus yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial buat para dosen-dosen yang sebenarnya mau melakukan atau mengajukan ke guru besar dengan cara-cara yang benar, tapi justru mendapatkan rintangan yang cukup besar gitu. Sedangkan mereka-mereka yang punya orang dalam di Kementerian Pendidikan dengan mudah gitu ya untuk mendapatkan guru besar. Jadi saya mengistilahkan bahwa kalau kita punya orang dalam, apa sih yang tidak mungkin gitu ya gitu. Jadi ini adalah apa yang pernah juga dibahas di YouTube yang saat ini sedang ramai ya. Jadi kian aneh saja perilaku orang-orang ini ya. Keanehan-keanehan itu membuat merambat pula pada dunia akademik ya. Orang-orang berlomba-lomba menjadi guru besar atau profesor dengan hanya demi untuk kebanggaan semu ya, atau hanya untuk ego dari lembaganya gitu, tidak melihat kapasitas atau kualitas dari diri seseorang atau dirinya sendiri gitu. Jadi saya seringkali diingatkan oleh profesor-profesor yang kebetulan saya anggap sebagai mentor saya, itu adalah sadar diri itu jauh lebih penting gitu. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menjadi seorang guru besar, ya tidak usah dipaksakan, atau justru kita belajar dulu lebih banyak seperti apa kehidupan setelah menjadi guru besar itu. Jangan sampai jangan sampai hanya gara-gara untuk ego ya atau kebanggaan semu, kemudian hanya untuk memenuhi egonya lembaga, kemudian hanya untuk menjadi universitas kita itu lebih prestisius, ataupun hanya untuk menjadi biar kita itu bisa membuka jurusan baru pada universitas tersebut, sehingga ada orang-orang yang dikorbankan yang semestinya dia belum layak untuk menjadi guru besar, tetapi dilalui dengan cara-cara yang tidak benar. Entah itu bayar asesor ataupun bayar kementerian ya gitu ya. Jadi itu yang sangat disayangkan. Padahal saya juga bingung, karena kalau kita sebenarnya mengajukan ke guru besar itu kan prosesnya adalah mulai dari fakultas itu dirapatkan, kemudian akan masuk ke senat ya. Sebenarnya itu kan ada step-step yang harus kita lewati. Jadi kalau misalnya di fakultas saja itu sudah tidak memenuhi, atau ada yang menilai bahwa tidak layak, ya kita harus berbesar hati, tidak layak untuk memang menjadi guru besar. Artinya belum saatnya untuk menjadi guru besar. Karena yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setelah kita menjadi guru besar itu tantangannya jauh lebih besar. Ya apalagi kita harus setiap semester harus memenuhi kaidah aturan di dalam BKD yang kalau Bapak Ibu mau mendapatkan tunjangan kehormatan guru besar. Nah itu yang mungkin tidak dipikirkan oleh teman-teman yang sudah menjadi guru besar, dan kenyataan di lapangan Bapak Ibu ya. Saya bahkan pernah mendapat curhatan dari seorang guru besar ya, bahwa dia tidak menyebutkan dengan cara-cara gitu. Artinya dia tidak mendapatkan tunjangan kehormatan karena artikelnya belum publish gitu. Akhirnya saya memberikan masukan seperti ini, semestinya Bapak harus punya minimal punya list jurnal-jurnal yang menjadi targetnya semacam itu. Itu saya berikan masukan semacam itu. Anehnya di negara kita saat ini itu yang menjadi heboh itu kan para politikus itu dan dosen-dosen itu berlomba mendapatkan guru besar atau yang disebut dengan profesor gitu. Nah, kalau kita melihat dari hasil telusuran Tempo, itu kan yang dilakukan baru di PTN ya, belum yang di PTS. Kalau di PTS mungkin lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau cara untuk memakai
lurus akademik, mungkin kita akan menghargainya ya. Tetapi yang mereka melakukan ini dengan cara-cara yang curang gitu. Jadi memakai misalnya jurnal Predator yang tak memakai tinjauan sejawat atau bahkan bersekongkol dengan para asesor Kementerian Pendidikan yang kemudian mereka mendapatkan saat ini mendapatkan punishment ya. Artinya dibekukan sementara ini ya. Dibekukan sementara khusus untuk yang khusus untuk yang asesornya gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan tersendiri buat para asesor ya yang mungkin menilai pemberian atau artikel-artikel untuk mereka-mereka yang ingin menjadi guru besar ya. Jadi ini menjadi pertimbangan tersendiri buat para asesor. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kenapa dengan mudah kementerian itu memberikan gelar profesor bagi mereka-mereka yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi guru besar gitu ya, atau profesor gitu. Saya harap ini bisa menjadi pertimbangan ke depannya. Jadi kalau saat ini itu sudah ada lagi edaran terkait dengan perekrutan asesor ya. Nah, itu yang akan saya bahas di next video saya ya. Jadi fenomena munculnya profesor abal-abal ya, bisa dikatakan ya profesor abal-abal ya, karena supply dan demand yang muncul gitu. Jadi demand datang dari kebanggaan semu dan salah satu kaprah kita melihat status guru besar dan profesor. Nah, masyarakat kita ini acap kali melihat guru besar itu sebagai pandita ya, dihormati, kemudian diagung-agungkan, seolah-olah menjadi guru besar atau menjadi profesor itu manusia yang mumpuni dan non sempurna gitu. Akibatnya mereka yang punya uang berlomba-lomba menggapai gelar tersebut gitu. Itulah ya kenapa kemudian Indonesia itu, bukan Indonesia ya, negara-negara, kebanyakan orang di negara-negara kita itu lebih kepada feodal ya, feodalisme gitu, yang berbeda sekali dengan profesor-profesor yang ada di luar negeri. Kalau profesor-profesor di luar negeri itu kita sharing knowledge ya, bahkan mereka tidak segan-segan meminta saran kepada studennya ya, meminta saran kepada studennya kira-kira topik riset yang lagi booming saat ini itu apa yang bisa kita lakukan dengan peralatan di laboratorium kita itu. Wah, kita cari mati-matian yang kayak gitu itu. Nah, itu yang tidak, wah di Indonesia kalau sudah lu profesor apa sih lo gitu kan. Jadi muncul supply dan mereka yang haus uang membuka peluang jalan pintas menjadi profesor. Jadi pertemuan demand dan supply ini digosok pula oleh gengsi pemerintah yang tak ingin kehilangan muka dalam percaturan dunia. Dan jumlah guru besar di Indonesia itu pasti 2% dari jumlah dosen ya. Di negara-negara yang pendidikannya maju, jumlah guru besarnya minimal 20%. Statistik ini membuat pemerintah mendorong siapa saja menjadi guru besar ya. Pokoknya mau jalan pintas kayak mau jalan lurus silakan menjadi guru besar. Gitu, maka hancur-hancurlah dunia pendidikan yang jatuh di titik nadir. Nah, status sosial, manipulasi dan korupsi bercampur baur dalam skandal yang paling memalukan ini ya. Menjadi sebenarnya guru besar itu bukan sesuatu yang digapai ya dengan administrasi, apalagi memakai uang ya. Menjadi profesor itu adalah pencapaian akademis tertinggi sebagai tanda para guru itu telah mumpuni pada bidangnya gitu. Jadi ya karena kita melalui proses yang panjang gitu ya. Mumpuni itu diukur dengan jumlah jam terbang mengajar, kemudian studi dalam bidang yang ia geluti yang dituangkan dalam jumlah artikel ilmiah dan metodologi yang teruji, kemudian hingga memberikan pengabdian kepada masyarakat. Di Indonesia itu yang terjangkit hedonisme ya, dan kebanggaan semu ini, ukuran-ukuran itu dimanipulasi dengan uang dan persengkongkolan gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu lihat di Google Scholar-nya para guru besar itu masih lebih tinggi jumlah sitasiannya sama dosen-dosen yang masih muda produktif. Cek aja gitu kalau nggak percaya. Tidak ada itu mereka-mereka yang nyampe mendekati 10.000 guru-guru besar itu. Jarang, mungkin setahu saya ya, setelah yang terutama yang ketika saya cek, alah masih kalah sama teman saya gitu. Ada bahkan yang profesor masih kalah dengan saya dari segi jumlah sitasian. Itu wah sangat-sangat disayangkan sekali ya. Nah, jadi
itulah informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya harap teman-teman dosen yang ingin menjadi guru besar mohon dilakukan dengan cara-cara yang benar, ya, tetap semangat. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing, kira-kira saya punya artikel ini kemudian untuk mencari penelusuran jurnalnya seperti apa, kalau minta tolong ya silakan menghubungi saya, atau bagaimana caranya kita menulis artikel lebih cepat bisa chat di kolom komentar saya atau di Instagram saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.